Sejawat PTP dimanapun Anda berada, selamat berjumpa. Saya Purwanto, pengembang teknologi pembelajaran. Tugas pengembang teknologi pembelajaran atau PTP adalah mengembangkan model-model pembelajaran beserta media pembelajaran yang diperlukan. Dalam melaksanakan tugasnya, PTP mengikuti langkah kerja yang sistematis, mulai dari tahapan analisis, perancangan, produksi, penerapan, pengendalian, dan evaluasi. Tahapan analisis sampai dengan evaluasi tersebut merupakan suatu siklus yang dilaksanakan secara berputar dan berulang, dan karenanya disebut siklus pengembangan teknologi pembelajaran. Tugas mulai dari analisis sampai dengan evaluasi itulah yang ditetapkan oleh Permenpan sebagai tugas utama jabatan fungsional PTP. Dalam video ini, Anda akan mendapatkan penjelasan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana analisis kebutuhan dilaksanakan. PTP harus menguasai berbagai keterampilan tentang analisis kebutuhan, dan pertama Anda harus paham apa itu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah bagian dari proses perencanaan yang bertujuan menentukan solusi yang tepat dan diperlukan untuk mengatasi masalah pembelajaran agar menghasilkan kinerja yang lebih baik. Jadi, sebelum Anda mengembangkan model pembelajaran atau mengembangkan media, Anda harus menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Apa saja yang dilakukan dalam analisis kebutuhan? Antara lain adalah mengenali karakteristik peserta didik, memahami tujuan atau kompetensi yang hendak dicapai, dan memahami konteks pembelajarannya. Mengapa analisis kebutuhan itu harus dilakukan? Begini situasinya. Masalah pembelajaran itu biasanya ada yang sederhana dan bisa juga ada yang sangat kompleks. Bila ditinjau dari skala permasalahannya, pembelajaran bisa bersifat makro dan juga bisa mikro. Misalnya, bila seorang PTP mendapatkan tugas berkolaborasi dengan pendidik untuk mengembangkan model pembelajaran yang inovatif berbasis TIK, maka itu permasalahannya adalah mikro, masalah pembelajaran pada tingkat kelas. Namun, bila PTP mendapat tugas harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder pendidikan untuk mengembangkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan daya tampung atau mengatasi masalah pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan berskala nasional, misalnya, maka masalahnya bersifat makro dan berkenaan dengan berbagai komponen sistem yang lebih kompleks. Menghadapi situasi seperti itu, PTP harus menyiapkan diri untuk mampu memberikan solusi yang efektif dan efisien. Berikutnya, bagaimana analisis kebutuhan itu harus dilakukan oleh PTP? Berikut ini Anda akan mendapatkan materi dan penjelasan serta contoh-contoh bagaimana melaksanakan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan harus dilakukan secara sistematis, berdasarkan rancangan dan tujuan yang jelas, menggunakan pendekatan dan metodologi yang tepat, dan memanfaatkan data dan informasi yang akurat. Selanjutnya, dalam mata diklat analisis kebutuhan ini, Anda diminta untuk membaca modul, mempelajari dari berbagai sumber, dan juga Anda berlatih untuk mempraktekkan berbagai keterampilan analisis kebutuhan. Jadi, Anda harus menguasai berbagai teknik analisis kebutuhan mulai dari mengumpulkan data, mengolah dan menyimpulkan, serta membuat rekomendasi tentang pengembangan teknologi pembelajaran yang tepat. Sampai jumpa. Rekan sejawat PTP, selamat berjumpa. Saya Purwanto, pengembang teknologi pembelajaran. Saudara-saudara PTP, sebagai PTP, tugas Anda melakukan analisis kebutuhan adalah tugas yang harus disesuaikan sesuai dengan jenjang jabatan. Semakin tinggi jenjang jabatan Anda,
semakin kompleks tugas Anda. Namun, jangan khawatir, tugas tersebut bisa dilakukan secara kolaboratif dengan rekan sejawat dan dengan pendidik. Selanjutnya, saya berharap Anda lebih banyak belajar secara mandiri. Selain membaca modul, silahkan Anda mencari dan menemukan bahan bacaan yang relevan mengenai berbagai jenis dan teknik analisis kebutuhan. Bacalah juga permasalahan yang dihadapi pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK dan pembelajaran abad ke-21. Lakukanlah searching, browsing, dan mengunduh materi yang relevan, kuasai dan praktekkan, serta jangan lupa ajarkan atau sebarkan kepada rekan sejawat. Tugas membaca atau reading course ini wajib Anda lakukan dalam diklat ini. Tugas Anda berikutnya adalah melakukan praktek analisis kebutuhan, mulai dari membuat rencana analisis dan kemudian melaksanakannya. Anda boleh memilih permasalahan makro atau mikro, kemudian tentukan teknik dan prosedur yang Anda tempuh dalam menyelesaikan analisis kebutuhan tersebut. Kemudian tugas selanjutnya adalah berdasarkan rencana tersebut, silahkan disusun instrumen atau alat pengumpul data atau informasi yang akan dipergunakan. Tugas ini harus dikumpulkan. Jangan lupa diskusikan dengan rekan sejawat atau dengan fasilitator atau dengan tutor dan mentor Anda tentang tugas-tugas ini. Selamat menyelesaikan tugas dan jangan lupa mengumpulkan tugas tersebut tepat pada waktunya. Sampai jumpa. Rekan sejawat PTP, selamat berjumpa. Saya Purwanto, pengembang teknologi belajaran. Saudara-saudara PTP, Anda telah mempelajari analisis kebutuhan. Banyak hal telah Anda pahami dan kini menjadi pengetahuan dan keterampilan yang siap untuk diterapkan sebagai PTP. Coba tuliskan apa saja yang telah Anda pelajari. Saya mengingatkan, mulai sekarang Anda harus siap menerima tugas mengembangkan model-model pembelajaran dan mengembangkan media pembelajaran. Mulailah dengan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan model pembelajaran yang sederhana yang segera diperlukan di tempat kerja saudara. Pengetahuan dan keterampilan yang telah Anda kuasai selanjutnya akan menjadikan modal untuk Anda praktekkan dan Anda pergunakan. Anda harus terus berlatih, merencanakan kegiatan analisis kebutuhan, menyusun instrumen, mengumpulkan dan mengolah data, dan menyusun laporan yang di dalamnya mengandung rekomendasi. Anda juga telah berlatih melakukan analisis kebutuhan dengan teknik-teknik yang praktis seperti melalui focus group discussion atau FGD. Selamat berkarya.